ke ini ya, osiloskop ya, osiloskop. Jadi disuruh kita untuk ini salah satu aja ya, nanti analog digital sama ini ya. Kan untuk di lab nanti nih. 3 gelombang yang kita akan untuk mengukur, kemudian melihat bentuknya di osiloskop. Nah, seperti rangkaian kemarin, saya ulang sedikit sebelum kamu menampilkan ya. Nah, seperti ini. Ini belum melewat peralatan apa-apa, hanya mengukur dari sumber. Sumbernya oleh yang pakai yang bentuk aslinya ya, yang bentuk aslinya yang di lab seperti ini nanti kita dengan analog tapi ya. Kemudian ini juga osiloskopnya kita juga yang analog. Nih, kita ambil contohnya ini 1 kilo lah gitu ya. Misalnya terlalu ininya kalau di itu tuh ini kan bisa nggak terbatas ya kalau di itu tuh paling 10 volt ini kita ambil 5 ya. 5 VP berarti peak to peaknya 10. Ininya biar 55%. Nah, ini bentuk gelombang sinus. Nah, ini kalau kita ukur yang ini tadi, yang gelombangnya bentuknya seperti apa nih bentuknya dulu ya. Nih, bentuknya. Kemudian ini saya ini kan supaya agak renggang ya nih. 1 mili ya, ini tadi 5 ya, 5 volt peak to peak. Kalau saya skalanya saya turunkan ya, dia akan lebih besar ya. Nah, ini ya, ini input ya, hanya input, hanya satu nih. Nah, ya kan. Jadi artinya apa? 1 gelombang. Nah, ini saya jadikan 5 dulu lagi. Jadi ada ke kanannya adalah waktu periode. Nah, ingat 1/periode sama dengan frekuensi. Nah, waktunya berapa? 1 mili. 1 mili artinya apa? 1 gelombang nih. Yang kita ambil yang pas ininya ya. Kemudian ini sedikit lagi. Ya, saya post. Oke, saya. Nah, ya pas ngitungnya pas di ini dia. Nah, ini dia. Nih, kesininya kan 1 milisecond ya. Jadi 1 gelombang itu berarti 1 milisecond itu dari satu puncak 1 lembah. Ini ya 1 milisecond nih. Nah, ini kan. Nah, 1 milisecond itu kan T-nya. Waktu. Jadi satu gelombang ini memerlukan waktu 1 milisecond. Frekuensinya berapa? Nah, ini kalau kita ukur, hitung ya. Jadi ukurnya ada nih, frekuensi kontar ya. Nah, berarti dia F itu sama dengan seperti F kecil ya. F kecil sama dengan, kalau F besar kan force, gaya. Ini F kecil, frekuensi. Seperti 1/1 mili. 1 mili itu kan 10 min 3. 1/1000. Seper 1000. 10 min 3. Naik ke atas adalah 1000. 1000 sama dengan 1 kilo. Nah, saya tulis di sini aja ya. Sebentar. Nah, itu kalau kita menggunakan perhitungan. Nah, perhitungan itu ya. Nanti ada pengukurannya. Nah, ini seandainya dia T-nya, saya share ya, ini ya. T-nya adalah 1. Nanti kan ada yang kita hitung ya, ada yang kita ukur. T-nya sama dengan 1 milisecond gitu ya. Berapa F? Nah, F sama dengan F kecil ya. Adalah F kecil, ini biar cepat, 1/T. Jadi dia sama dengan, nah, 1 dibagi 1 milisecond. Mili itu sama dengan 1 dibagi 10 min 3 second. Nah, ini saya ambil. Nah, itu dia. 10 min 3 kita naikkan ke atas sama dengan 1000. Atau 10⁻3 per second ya. Second dulu. Nah, nanti baru per second itu sama dengan
frekuensi. Ya kan? Sama dengan 1000 per second. Sama dengan 1000 Hz. Sama dengan 1 kilo Hz. Nah, itu dapatnya 1 kilo nanti kan. Nah, benar nggak 1 kilo yang tadi? T-nya ya. Nanti kalau saya geser ininya. Saya geser, apa namanya, ini sebesar. Saya jadikan ini, jangan 500 saja. Ingat ya, satu gelombang ya. Satu gelombang, satu atas, satu bawah. Nah, saya jadikan 5. Ini baru ke atas nanti ya, ke atas. 500. Lihat, satu gelombangnya mana? 1, 2 ini kan. Berapa dia? Tadi satu kotaknya, ya saya kembalikan dulu supaya pasti. Ya kan? Satu kotaknya itu satu gelombang kan. Sekarang saya jadikan 5. Berapa kotak satu gelombang? 2 kotak. Berarti ini adalah 2 milisecond. Nah, kita jadikan ini. 502 milisecond, berapa frekuensinya? Satu kotaknya, nah ini kan 2 mili, kan? Kalau tadi kan 1 mili satu gelombang. Ya kan? Sekarang ini 500. Ini 500 sama dengan 1 mili juga kan? Tadi kan 1000 nih, lihat. Situ ya. Jadi dari satu gelombang ini satu kotaknya 1 mili. Sekarang saya kecilin. Satu gelombangnya berapa? 2 kotak. Satu kotaknya berapa? 500 mikro. Jadi 500 kali 2, 1 mili juga kan? Nah, sama. Mau gede mau kecil sama nih. Dan ingat, skalanya udah berubah ya. Tadi satu kotak 1 mili. Sekarang satu kotaknya 500 mikro. Jadi, tapi ini baru setengah gelombang. Oh, tadi satu gelombang kan? Nah, ini satu gelombang atas dan bawah. Gunung dan lembahnya. Tuh, satu gelombang. Jadi satu kotak. Sekarang dia lembah dan gunungnya memerlukan 2 kotak. Tetapi satu kotaknya 500. Berarti ini 500 tambah 500. 1000 juga kan? 1000 atau satu mikro, 1000 mikro. Satu mili. Nah, sama dengan tadi kan? Nah, ke atasnya. Saya kembalikan dulu biar gampang. Nah, ini gimana kalau 2? Jadi 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 ini 200, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 200, 400, 600, 800, ya 1000 juga. Satu gelombang. Jadi lihat satu gelombangnya, jangan kotaknya aja. Cuma satu kotak 200 nih, 200, 400, 1000 juga. Nah, saya kembalikan dulu untuk atasnya lagi. Ke atasnya. Atasnya kalau ke sini dia waktu, ke atasnya ini dia nih. Satu kotak itu 5 volt. Nah, tadi kita ambil kan 5 tadi ininya kan. Peak dia kan, peak nih. Peak VP. Ini VP nih, cak. Jadi dari ini sampai satu kotak ke atas 5 volt. Jadi ini 5 volt. Peak to peaknya 10. Berarti ini 5 kan, satu kotak 5. Saya kecilkan ininya Pak. Ini satu kotak 5 ya. Sekarang saya kecilkan satu kotaknya 2. Ini 2, 4, 2,5, 5 juga kan. Mau pintu baca gimana? Tapi jangan sampai ini nggak kebaca ya. Wah, nggak kebaca atasnya. Oh, ini 3 Pak ya, nggak bisa karena ini potong kan. Ini harus diutuh. Nah, nih 1, 2, 2,5. Cuman tadi dia satu kotaknya 5, kan? Ini dia satu kotaknya 2, 2,5 kali 2 ya 5 juga kan. Sama dengan frekuensi tadi. Ini dari satu kotak ke kanannya 1 mili, kalau jadi 2 dia jadi satu gelombang ya. Nah, tadi yang kita turunkan dia menjadi satu gelombangnya 2 kotak, tapi satu kotaknya 500. Dikali 2 ya sama juga 1 mili kan. Sama. Di atas juga gitu. Dari satu kotak 5, nah sekarang dia, wah berarti kan 5 kali 2,5 dong Pak. Enggak, ini sekarang 2 sekarang. Skalanya udah berubah. Jadi skalanya menentukan ya. Tadi satu kotaknya 5 nih, satu kotaknya 2. 2, 4, 2,5. Kan? 2, 4, 5. Nah, kalau kita jadikan dia 5, nah, 1,5 kan. Tapi jangan ini, nggak kebaca. Ini berapa? Agak susah kan. Nah, ini masih bisa kan. Setengah. Satu kotaknya adalah 10. 10 dari setengah, 5. Tapi jaga kalau dia agak ini kan makin makin ini kita makin bagus sebenarnya. Apalagi nih ya, makin jelas ya. Makin besar dia, jelas. Ini juga dengan ini tadi. Oh, 2 kotak. Satu gelombang 2 kotak. Satu kotaknya berapa? 500. Berarti dia 1000. Apalagi kalau masih muat ya. Ini kan pas nih. Nggak harus digeser. Apa ini? Itu kan nih. Boleh ininya ya. Dimainkan supaya lebih jelas. Kalau yang digital dia sudah ada ya. Nah, itu yang kita ini kan. Nah, berarti dia dapat tadi ya, peaknya berapa, frekuensinya berapa. Oh, saya
Pingin cepat Pak, gunakan ini. Frekuensinya nanti berapa kan? Seper berapa tadi? Seper 1 mili ya. Jadi dia 1 kilo. Ini benar nggak 1 kilo? Ini saya ukur periodenya dulu. Ini kan periodenya 1 mili, saya kan ini 1 mili deh. Frekuensi berapa? Langsung dapat. Tetapi untuk tegangan ini beda. Ini RMS. Oh tadi ini tegangan puncak. Nah, ini ya. Ini tegangan puncak ke puncak. Ini RMS. Dapatnya ini ya AC ya. Nah, dapatnya kok 3 Pak, ini 5. Ya beda kan? Tegangan MS itu dapatnya apa? V. Ini kan rata-ratanya. Berarti dia kan lebih rendah kan? Berarti dia ini untuk dapatkan tegangan puncak adalah VRMS dibagi 0,707. Kalau ini dibagi 0,707 dapatnya 5. Tapi kita dapat 5 di sini nih. Berapa tegangan RMS-nya? Kita kalau dari oscilloscope. Kita nggak punya ini, oscilloscope ada. Udah, berarti tegangan puncaknya dikali 0,707 atau setengah akar 2. Dapatnya nih, dapat ini juga. Kalau 5 di oh, kali 0,707 dapatnya 3,5. Atau 3,535 dibagi 0,707 dapatnya 5. Balikannya deh ya. Jadi ini rumusnya di ini ya, di dasar sonika. Kita kan udah belajar dasar sonika ya. Untuk mendapatkan tegangan puncak. Ya kan, jika VP ya sama dengan adalah puncaknya VRMS yang kita ukur dari ini dibagi 0,707 atau setengah akar 2. Nah, ini kalau VP-nya. Kalau tadi kan kita dapat mencari VP ya, VRMS di sini ya. VRMS. Ini kalau kita ukur dari apa namanya voltmeter AC. Oh, berapa puncaknya ini dapatnya? Kalau tadi kita ukur dia dari osiloskop, dapat puncak kita kan? Jadi RMS-nya berapa? Tinggal dibalik kan? RMS-nya di sini adalah VP. Kalau tadi dibagi, ini dia dikali 0,707 atau setengah akar 2. Dapatnya. Jadi kalau kita osiloskop, dapat ini kan VP-nya. VP dikali ini dapatnya RMS. Kalau kita dari multimeter, meter digital, meter AC, dapatnya ini kan tegangan RMS. Berapa VP-nya? Nah, dari sini nanti kan untuk DC kan ini VP ya. Nah, itu dikali DC-nya gimana? Nanti waktu. Nah itu ya. Coba ini satu lagi. Oh, ini udah tadi ya. RMS sudah. Udah ya nih. Nah, ini kita untuk mengukur tadi ya, ini RMS. Kalau untuk mengukur tadi kita nggak ada frekuensi kontak, kata di lab ada ya. Kita ukur baca. Oh, apa namanya? Periodenya sekian. Berarti F sama dengan seperti, kan? Ini lihat 1 mili itu berarti dia satu kotaknya 1 mili. Ini berapa kotak? Satu kotak ini kan ya. Ini setengah, pas setengahnya bang. Nah, ini ya. Satu gelombang yang atas dan satu kotak. Berarti satu frekuensinya 1/1 mili, 1 kilo. Ini seubah. Benar nggak? Ini seubah. Ubah menjadi 2 kilo aja. Frekuensinya sama nggak? Nah, kan gitu ya. Kan yang 1 kilo tadi ya. Satu kotak, satu gelombang. Kalau dia dua ini, lihat. Satu kotak di sini kan. Menjadi 2 gelombang kan. Satu, dua, ya kan. Ini kan kurang dikit nih. Ya kan? Kurang dikit. 2 gelombang dia. Nah, ini saya gedein. Nah, jadi kalau tadi dia apa dua satu gelombangnya ini dulu ya sini, nah kan satu kotaknya 2 gelombang. Kalau ini saya kecilin, saya besarin tadi. Nah, ini ya, ini dia 500 satu gelombangnya. Satu kotaknya adalah satu gelombang. Berarti satu kotak satu gelombang. Berarti dia frekuensinya sama dengan tadi. Dua juga kan satu kotaknya nih. 1/500. Satu dibagi 500.
mikro atau 0,5 mili. Jadi kalau di ini dapat 2 kilo juga, sama. Ya. Itu dua nih, sama. Ya. Nah itu, yang beda-beda ininya, tinggal beda. Nah, pertama, sinus. Catat semua tadi ya. Mana yang diukur dengan meter, mana yang diukur dengan oscilloscope. Mana ini yang diukur dengan sinyalerator, mana yang dihitung. Itu nanti pakai rumus tadi ya. Frekuensi amplitudo apa? Oh, periode berapa, frekuensinya berapa. Ini baru diubah sama. Jadi dia kalau yang frekuensi ini sama nih ya, frekuensi sama amplitudo sama. Yang berbeda adalah tegangan DC-nya. Tegangan AC-nya. Kalau sinus ini tadi kan sinus lihat. 3,55 saya ganti dia akan berubah. 2,9 ini akan lebih tinggi. 5. Nah, itu kan. Frekuensi sama. Ini 2 kilo terus. Ya kan? Ini saya ubah nih. 2 kilo terus. Oh, kita lihat nih hasilnya. Ini yang bentuknya ya. Nah, tidak berubah kan? Bedanya itu juga. Saya ganti ininya. Frekuensi sama. Saya ganti frekuensi sama. Tapi ininya berubah. Dis ininya. Kenapa? Nah, karena rata-ratanya berbeda. Ya, rata-ratanya berbeda. Frekuensi sama puncaknya sama. Tetapi rata-ratanya berbeda. Kenapa? Ya bentuk gelombangnya berbeda. Jadi sehingga rata-ratanya berbeda. Yang satu kotak, yang satu sinus, yang satu gergaji, dia akan berbeda-beda. Nah, itu yang kalian buat nih yang pertama. Ya. Kemudian yang keduanya nanti kita udah bentuk rangkaian. Rangkaian sederhana hanya R dan C. Nah, yang kita ubah-ubah ini nanti C-nya aja. Ini contohnya yang 100. Kalau tadi kan hanya satu ya, input saja. Sekarang dua deh. Inputnya sama dengan yang tadi, sini boleh ya. Ini input ya. Outputnya dari keluaran. Oke. Bedakan gelombangnya karena nanti biar input mana, output mana. Kalau sama nanti nggak ketahuan. Nah, ini inputnya ya. Ini yang 100 kilo nih. Ininya sama ya. Ini sampai 1 kilo ya. Ini ditentukan nanti. Ini 1 kilo atau setengah. Ini 900 saja sampai dulu. Terus tadi ya. Sampai 1 kilo ya. Nah, kalau 1 kilo nanti berubah lagi besar ini nanti. Harus kita ubah. Nah, ini dia kan. Ada dua input dan output. Dia ini udah berbeda fasa. Yang kita lihat terakhirnya atau tengah sama ya. Ini gelombang terakhir ya, merah di atas ya, merah. Yes. Ini dia gelombang terakhirnya, bawah dulu dia kan. Arti dia tertinggal. Merah ke atas, yang pertama ini bawah. Atau yang terakhir. Ini merah udah ke bawah, dia dan outputnya tertinggal fasanya, berbeda. Ini selisihnya nanti. Nah, berapa selisihnya? Selisihnya ini harus kita lihat dari satu gelombang. Gelombang ini ya, yang merah ya, lihat ya. Gelombang di sini. Selisihnya ini ke sini berapa? Ini katakan ini 5 tadi kan? Ini kan dua kotak. Jadi satu kotak kecil ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. 6, 7, 8, 9, 10. Ini dia. Berarti selisihnya berapa? 3/10 dikali 360 dan 1. Itu udah dia. 3/10 berarti 3. Nah, satu selisih dulu ya. Nah, itu selisihnya Pak. Ini yang paling gampang. Kalau pakai Lisa Joyce agak repot. Jadi selisihnya ini tadi ya. Jadi selisih kotak kecilnya ya selisihnya ya. Berarti selisihnya beda fasa ya. Berarti mana yang mendului? Jadi ada selisih dibagi dengan satu gelombang input ya. Input. Dikali 300. Karena satu gelombang itu 360 lihat. Nah ini dia. Kalau tadi berapa? 3 tadi ya contohnya. 3 dibagi 10 dikali 300. Satu gelombang 90, 180 ya. Jadi 3/10 dikali 360. 360 bagi 3 ini. Kali 3, 90, 100 ya. Ratusan ya. 36 kali ini kan 10 bagi, tinggal 36 ya, kali 3. Berarti ini 90 tambah 18, 108 derajat ya. Nah itu dia selisihnya. Apa namanya? Tertinggal ya. Tinggal. Ya. Karena pas tengah-tengah ini adalah
180 dibagi 2, 90 ya. Ini kan lebih dari setengah. 1, 2, 2. Selisihnya kan. Ini yang 3 cuma 2,5 ya. Nah, 2,5 ya, beda ya. 90 nih ya. 2,5 dibagi 10. Berarti kan seperempat ya. Seperempat 360 bagi 4, 90. Ini 90 nih. Pas tengah ya. 1, 2, 2,5. Dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kali 2, satu gelombang yang merah ya. Berarti 10. 2,5 per 10. Nah, itu tadi 2,5 tadi sebenarnya. 2,5 per 10. Ya kan? 2,5. Delapannya 2,5. Nah, bagi 10. Seperempat kan? Setengah, ini kan seperempat nih. Setengah bagi 10. Ini bagi 2,5 habis. Ini bagi 2,5, 4. 360 bagi 4 sama dengan 90. Pas tengahnya nih kan? Ya, pas tengah. Kita ganti ininya nanti sesuai tabel ya. Kita ganti 100, saya turunkan 100 mikro ya. Saya ini kan menjadi mikro di bawahnya. Nah, 1 mikro aja dulu. Nanti kan kita dari Pico nanti ini ya. Ya. Ininya kita sesuaikan amplitude-nya berubah ya. Yang output ini kita turunkan. Nah, ini ya, biar kelihatan nantinya. Nah, makin kecil ya kan? Tadi 2,5 nih, ini tinggal 2. Satu tadi kan? Ini ya kan? Berarti 2 per 10. 1/5. Berarti 360 bagi 5. Berarti 36 kali 2, 72 kan? Tadi 90, sekarang 72. Kita turunkan lagi. Frekuensi jangan lupa ya. Turunkan mikro dia sekarang sambil 100 nano. Pokoknya ya. Ini dia akan ini lagi nanti ya. Naik lagi dia kan. Kita naikkan lagi nih. Nah, ini makin kecil ya nih. Setengah nih kan, nggak sampai 1 garis kecil. Setengah. Jadi 0,5 dibagi 10 sama ya. Berarti 0,5 berarti 5 per 100. 36 dibagi 100, 3,360 bagi 100, 3,6 kali 5. 36 bagi 2 berarti 18. Nih, satu ini 18. 18 kalau 2-nya berarti 36. Ini kan 18 derajat selisihnya. Selisih fasa tertinggal. Dengan 90 tadi kan. Ini kan setengah. Satu kan. 0,5 dibagi 10. 50 dibagi 100. Ya kan 50 dibagi 100. Jadi 3,6 360 dibagi 100 5 dibagi 100 5 per 100 ya. 3,6 dikali 5. Kalau kali 10 36 dibagi 2 ya 18. Ya, jangan. Yang itu ya, ini setengah dibagi 10 kali 360. Tidak semua apa? Satu gelombang itu 360. Kalau pas di sini dia berarti kan 140. 5 dibagi 10 setengah, setengah dikali 360, 150. Itu dia ya, untuk beda fasanya nanti. Nanti ditampilkan di tabel ya. Nah, seperti ini tabelnya kan, tinggal diisi. Ya, ini yang tadi PPP-nya berapa? Ini ya, kita cek satu gelombang ke atas berapa, satu kotak berapa. PRMS tinggal kita ukur ya. Periode dengan bisa dari osiloskop boleh, boleh dengan sinyal apa-apa frekuensi kontar. Ini dengan frekuensi kontar. Ini yang dihitung. Oh, dapatnya frekuensi ini dapat tadi kan. Oh, T-nya berapa ini kan? T seperti sama dengan berapa. Tapi lebih dalam prakteknya mungkin ada bisa sedikit. Karena kita ini kan analog bacanya ya. Frekuensi-frekuensi kecil nanti susah susah. Mungkin ada selisih antara yang diukur dengan dihitung bisa berbeda karena baca periodenya kita nggak pas. Bisa lebih dikit, kurang dikit gitu kan. Ada RMS diukur saja ya. Ini kan. Ini ukur, 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 ukur. Ini hitung ini saja. Nah, ada yang nggak, yang udah jalankan nggak? Yang udah, silakan. Kita sekali lagi minggu depan ya. Kita online aja minggu depan ya. Biar lebih cepat kalau nanti kita praktekannya waktu di praktikum dasar elektronika. Kita gunakan semua. Masuk op-amp nanti kalau ada sempat nih kita op-amp ya. Ada yang sudah minggu kemarin dari suruh ya itunya ya.
Coba di share. Teguh ya. Widodo ya. Teguh Widodo. Ya, Nah, Pak. coba frekuensinya berapa mau ditaruh? Bebas ya. Input sinyal ini bebas. Kilo ya sama ya. Coba ini yang bentuk gelombangnya dulu ya. Di reverse, reverse. Reverse. Ini reverse, ada tulisan reverse kan di atasnya. Supaya dia warnanya berubah. Di atas save ini ada reverse, klik. Di mana, Reverse-nya Pak? diklik. Diklik di reverse-nya di atas save ini bawah nih ada tulisan reverse. Reverse di atas save. Nah, diklik. Diklik. Nah, biar jelas. Kalau tadi nggak jelas. Nah, ini digeser. Lihat. Nanti tinggal isi ya. Satu kotaknya berapa ke atas, satu kotaknya ke kanan. Ini kan 1 milisecond ya. Ininya 5 volt. Coba geser ininya. Siloskopnya untuk alat ukur yang lain. Siloskop digeser ke kanan atau ke bawah. Nah, sekarang ini yang RMS-nya boleh atau ini RMS nih ya. AC ya, AC. Gelombang ini kan AC nih, bolak-balik. AC. Nah, kemudian untuk melihat periode atau, nah ini kan ini frekuensi. Kalau periode tinggal pindahkan ke periode. Ya, coba periodenya klik. Nah, 1 milisecond, sedangkan frekuensi 1 kilo ya. Seperti itu ya. Coba ubah bentuk ininya, bentuk gelombang di sumber. Nah, ini kan berubah. Ini sama kan, cuma ke frekuensinya nggak ada berubah kan, frekuensi periode sama. Ya, Cuman tegangannya, bentuk gelombangnya berubah ya, frekuensi tetap. Bentuk gelombangnya, tegangan DC-nya, tegangan AC-nya berbeda kan. RMS ya, berbeda, bentuk gelombang berbeda, tetapi frekuensi dan periode sama. Coba satu lagi yang kotak. Nah ya, coba kan periodenya berubah, periodenya. Nah sama kan, frekuensi ya, periode sama, cuman tegangan berbeda kan. Nah, jadi 5 volt kan. Nah, ya. ini kotaknya sama, sejajar, tidak ada yang lebih kecil, tidak ada yang lebih besar. Kalau kalau sinus ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, tetapi dia perubahannya tidak drastis. Kalau kotak, kalau gergaji, ya udah drastis kan, miring. Sehingga puncaknya sama, tetapi rata-ratanya beda. Nah ini dulu yang pertama dulu. Nanti kalau kita balik yang kedua, itu tinggal dimasukin ke tabel ya. Bentar saya tanda dulu Teguh ya. Ya. Ada yang lain dulu? Kalau enggak Teguh lagi. Yang lain ada? Maesa sama Putra Ada ada Pak, nggak? bentar Pak. Ada Pak, ada Pak. Coba lah, saya. Coba sama seperti Teguh tadi ya. Nah, frekuensinya berapa tuh? Terus kalau nah, mulai dari sinus dulu deh, sinus. Itunya di reverse, osiloskopnya, biar kelihatan reverse. Nah, supaya, nah itu ya. Nah, lihat, itu kan sudah bentuk gelombangnya. Lihat frekuensi atau periodenya lewat apa frekuensi kontan ya. Ini satu satu. Kamu coba lihat satu head, satu nggak apa-apa, satu head. Biarin Oh, aja. Nah, tapi nanti kalau untuk yang di bawah harus diikutin buku ya. Enggak, berbeda dia. Periodenya 1 second ya, 1 detik kan. Satu gelombang iya. 1 detik itu artinya. Ke atasnya 5 volt. Kamu 10 ya. Kamu yang ini yang pertama apa yang kedua ini Yang Prot? pertama Pak. Pertama ya. Berarti 10 kamu tadi. Ini 10 ya. Aktif VP-nya 10, peak to peak-nya 20 tuh. Coba bentuk gelombang berbeda. Tinggal ganti bentuk gelombang. Ke yang kedua. Yang perlu dilihat nanti biarin dulu ya, ini kan. Periodenya diubah ke frekuensi. 1 hertz ada. DC-nya sudah ya, RMS-nya sudah ya. Untuk gelombang ketiga. Oh Nah, iya, 10 Pak. periodenya, ya kan? 1 second. Udah ya. Nah, kita kasih kesempatan Putra dulu. Biar ini ya. Kalau enggak, baru kita lanjut. Coba Putra, baru kita ke yang berikutnya. Yang lainnya tinggal besok saya tagih yang lainnya ya. Nggak perlu saya jelaskan lagi. Coba Putra, kayak si Mahesa sama Teguh ya Putra. Kamu frekuensinya berapa? Buka dulu sinyal ininya. Frekuensi kamu berapa tuh? Sinyalnya, sumbernya, sumber. Itu kan nggak kelihatan gelombang kamu tuh.
hanya separuh kan? Oh, ini Pak. Nah, kamu 1 hertz, ya kan? Kamu 1 hertz. Harusnya periodenya diubah. Tutup dulu. Belum, ini kan gelombang itu mana gelombangmu? Ada nggak menurut temanmu tadi? Kan nggak ada. Karena time base Iya. kamu ini salah nih. Dikecilin. Yang mana Pak? Ini ada time gitu Oh kan? ini Ada Pak. channel A, channel B yang time-nya. Waktunya kan ke kanan waktu itu. Saya Atau ini kamu saya ubah. kasih berapa Pak yang time-nya? Itu kan 1 mili. Kamu kekecilan ini 1 hertz kan? Itunya Iya. dinaikin, jangan dikecilin, naikin. Oh. Terus belum 1 gelombang nih, terus. Nah, udah coba jalankan lagi. Nah, ini kan berarti turunin dikit, terlalu rapat. Bukan 5 second, turunin. Sebenarnya 1 cukup, 1 second. Nah, itu kan Oh ini ya Pak. gelombang 1 ini. Nah, karena kamu 1 hertz, ya kan? Ini kamu kan 1 hertz nih, Iya. sinyal. Nah, jadi dia Nah ini 1 ganti second. 1 hertznya gimana? Oh di sini ya Pak. Iya tuh. Coba kamu naikin. Ini akan rapat Oh dia iya nih. bentar Pak. Coba mau naikin. Saya ganti 1 kayak Pak. Ya, jauh banget, boleh aja 1K. Rapat banget, nggak apa-apa. Jalankan. Itu 5 ya, coba. Kamu berapa? Coba 2 Balik ya Pak. lagi. Coba 2. Jangan, ya udah, coba jalankan. Dia akan lebih dapat separuh itu. Tuh ya, ya kan? Tuh. Coba 5, makin rapat dia. Oh iya. Head. Matiin dulu ya Pak. Iya, kalau nggak matiin ini lama itunya dia. Coba, makin rapat dia kan? Kalau 1 kilo harus kamu rubah lagi T waktunya. Coba kamu jadikan 1 kilo. 1 itunya pilih kilo ya, kilo. Ini ubah jadi 1 aja. Nah, coba jalankan. Ketikkan dulu. Wow, Tuh kan? rapat Pak. Nah, ininya dijadikan diturunin. Yang skala waktunya turun. Nah, sampai dia kelihatan terus. Pelan-pelan. Ke bawah ya. Oh ini ke bawah ya Pak. Iya, kalau ke atas kamu dia makin rapat. Nah, itu kan udah 1 mili itu kan. Nah, Ah, tuh. Itu kan udah tuh. Nah, coba lihat hasil yang tadi. Sinyal apa? Meternya yang lain. Nah, kan? Berapa dia? Tuh, tegangan DC-nya, tegangan RMS-nya berapa? Nah, kamu berapa ininya? 10. Itu berapa dia? Ya itu kan masih 10 Pak. sinus ya, benar. Coba ubah bentuk gelombangnya. Input. Di Oh input iya ubah Pak. bentuk gelombangnya. Nanti itu dicatat ya. Nah, berbeda lagi kan? Coba lagi berubah bentuk gelombangnya. Jadi bentuk gelombangnya berubah, frekuensi sama amplitudo tetap, tetapi apa? Frekuensi sama periode tetap. Yang berubah adalah amplitudonya apanya? Oh, rata-ratanya ya. Amplitudonya sama. Iya Pak. Nah, itu dia. Udah, tutup. Sekarang Teguh coba Oke yang Pak. pakai ini. Nanti disesuaikan ini ya. Sebentar saya ini dulu nih. Datanya sesuai data ini. Nih ya, kedua ini kan udah selesai itu. 1 aja ya. Digital sama itu. Nah, ini yang berubah ini aja yang kita ubah. Ini kan ada ya R ini berubah. Kita ambil yang di atas saja. Untuk R 1 kilo saja ya. 1000 nih kan. C-nya yang kita ubah. 0,01 mikro. Atau sama dengan 123 ininya. Berarti 1 nano. 50 nano. Ini kan 0,1 ini 100 nano. Atau boleh mikro 0,00 U ya belakangnya ya. Boleh. Atau ini kan 1 nano nih. 1 N. 50 N. 100 N. 1000 N atau 1 mikro. Sampai sini aja ya. Ini beda fasa tadi ya. Ini nggak usah dijelasin, usah. Beda fasa aja. Kalau sini susah deh. Kalau di yang praktek di lab baru bisa. Bacanya lebih repot. Lebih enak tadi yang seperti yang tadi saya buat. Selisihnya berapa? Kemudian selisih dengan apa namanya? Dengan total berapa? Ini kan tadi kan ini selisihnya setengah. Totalnya 10. 1/10 0,5 bagi 10 dikali 360. Ya rumus saya tadi ya. Nah, saya ubah dulu nih yang 100 tadi kan 100 nano nih. Kalau saya jadikan 1 mikro. Ini berubah lagi deh kan. Yang agak gede. Nanti dia bisa sama nanti ya. Makin kecil dia masih sama. Nah, ini tadi kan.
Selisihnya, ya kan? Ini kan tetap nih 10 kan? Selisihnya berapa? Dari sini ya, kita tinggal. Selisihnya 2. 2/10 kali 360. 360 bagi 10, 36. Kali 2 berarti 72. Kalau pas tengah di 90. Itu ya, yang kecil tadi. Nano ya, saya kecilin. Tadi 100 nano ya. 10 nano. Nah, ini udah satu fasa ini. Input dan output sefasa. Berarti ini nih, bedanya nih, saya turunin ininya kelihatannya. Nah, ya kan? Satu fasa. Nggak ada selisihnya. Ini namanya sefasa. Input dan output sefasa. Nah, tadi dia output tertinggal. Nanti ada ya, kalau CR nanti output mendahului. Outputnya dulu nanti. Itu deh ya, selisihnya. Jadi selisih dibagi total satu gelombang input ya, jangan output. Satu gelombang input. Karena kan kita bandingkan input dengan output. Jadi standarnya input. Selisih antara input dan output dibagi totalnya. Ini ya selisihnya satu gelombang. T-nya satu gelombangnya. Ini nggak perlu baca, hanya berapa kali saja dikali 300. Coba siapa yang udah? Yang berikutnya nanti dibalik. C-nya dulu kan R duluan ya. RC. Lagi kita kan RC ya. Ini. Coba siapa? Ini yang mulai dari 100 mikro. Oh, ininya tabelnya diikuti nanti ya. Ini contohnya 1 atau 2 aja ya. Ini dia isinya itu 1 nano, 50 nano, 100 nano, 1 mikro, dan 100 mikro ya. Dia 100 ya. Ini 2. Ini mana input outputnya mana? Coba tutup dulu. Yang osiloskopnya. Nah, tutup dulu. Nah, ini input dari sini, ya kan? Ini outputnya. Nah, ini kok cuma 1 kamu ininya. Berapa, Pak? Ini kan harus 2 gelombang nih. Coba ya, jalankan. 1 kilo aja ya coba. Oh, 500 coba 500. 500 Hertz. 500 Hertz ya. Jadikan ke Hertz. Hertz ya. Coba. Atau setengah kilo ya. Coba jalankan. Ininya kamu 10 ya. Coba. Nah, yang ini B-nya, channel B-nya diturunkan. Dari 5 volt kan ya kan? Channel B. Turunkan. Karena itu kecil banget nih. Turun terus. Turun ya. Sampai dia kelihatan gelombangnya. Terus. Nah, udah cukup. Nah, cukup. Nah, itu kan kelihatan sisinya kan? Ya. Coba di pause sininya, pause. Gelombang. Nah, kan ini sisinya. Tinggal dicatat nanti ya. Selisihnya berapa dibagi total satu gelombang di pause. Ya. Selisihnya antara yang merah dengan biru dari depan ya. Biru merah ke biru, selisihnya berapa dibagi dengan satu gelombang yang merah. Berapa garis gitu ya? Garisnya yang selisihnya 2,5 garis. Total garis yang merah satu gelombang 10, jadi 2,5 dibagi 10 kali 360. Itulah selisihnya. Baru ganti lagi C-nya. Ini kalau nggak kelihatan diturunkan ya, yang B-nya ya. Kalau terlalu tinggi dinaikkan, gitu ya. Nanti bisa dia berubah, nih bisa berubah. Nah cukup ini. Coba yang lain si Mahesa. Jadi yang 1 kilo saja ya, yang 2 kilo nggak usah R-nya. Jadi R 1 kilo dengan C yang mulai dari 1 nano sampai 100 mikro. Mahesa atau Putra silakan. Satu saja ya. Yang lainnya dicatat ya sesuai itu. Ini siapa? Putra ya? Mahesa, Pak. Oh Mahesa. Ya coba Mahesa. Yang 100. Coba ininya jangan yang 100 Mahesa biar beda dengan Putra siapa tadi. Oh Ininya. ininya dia 100 mikro, 1 mikro aja. Masih 1 mikro. Tadi kan si nanti yang Andika Putra juga beda nanti. Ini dia kan 101 ya nanti 1 nano situ ini ya, biar beda. Jangan 1 lah ya. Nah, 1 mikro ya. Coba. Biar berbeda. Reverse dulu. Ini jangan 1 Hz, 500 Hz. 500. 10 ya, Pak. Oh, ininya nanti coba lihat. Jalankan dulu. Udah, coba jalankan. T-nya diubah terlalu rapat. T-nya diturunkan. Skala time base-nya turun. Ah, ada cukup. Ini warnanya dibedakan. Ini kita tahu kita mana yang mendului, mana yang input.
Warnanya dibedakan, tutup dulu. Antara output dan input warnanya dibedakan. Tutup dulu, tutup. Tutup dulu. Nah, rangkaiannya dibedakan warnanya. Berarti output warna apa? Pokoknya berbeda. Warna, segmen warna, segmen warna. Nah, berarti output biru gitu ya, biar kelihatan. Jangan sama. Kalau sama, kita mana yang input, mana yang output kan? Coba. Ini yang satu makro ya, si Mahesa ya. Coba pause dulu. Pause. Nah, digeser. Satu gelombang aja, harus dapat satu gelombang. Ah ya, ada ya. Nah, ini kan. Lihat, saya ambil yang tengah ya. Selisihnya berapa garis nih? 4 ya? 4 garis kan? 1, 2, 3, 4 ya Pak. Satu gelombang yang merah berapa garis? 1, 2, 10 Pak. 10 gimana? 1, 2, 10 3, baru 4, atas 5, doang. 6, 7, 8, 9, 11 Pak. 11 gimana? Satu kotak ini kan 5. Satu gelombang merah berapa? Gunung, satu lembah. 4 kotak besar kan? Oh, 1 Nah, ini Pak ya. berarti 20 kan? Oh iya Pak. 4 dibagi 4 dibagi 20. Jadi 20. yang pembaginya satu gelombang merah. Ya. Selisihnya antara merah dan biru. Ya, jadi gelombang merahnya 20 kan? Iya Pak. Selisihnya 4 kan? Jadi Iya 4 Pak. per 20 Per 20. dikali 360. Kalau Teguh tadi kan dia 10. Karena ini rapat ininya kan. Coba ininya, skala kamu ini kan jadi 1 mega, 1 mili. Time-nya jadi 500 menjadi 1. Oh, bukan. Oh atas Jadi, ya Pak. jadi 1000. Ah, ya kan? Ini dia kan 2 kan? 2 selisihnya. 2. Iya Pak. Satu gelombangnya berapa yang merah? 1, 2, 10 kan? 10. Oh iya 10 Pak. 10. 2 Berarti kotak kalau 10 tadi ya. Teguh tadi 2,5 per 10, kamu 2 per 10. Hasilnya sama. Kalau tadi kan dia 4 per 20. Sekarang 2 per 10 kan sama. 10. 2 per Iya Pak. 10 kan 1/5. 4 per 10 1/5 juga kan? Iya Pak. Sama. Walau ini tuh, cuman gambarnya berbeda ininya kan. Karena skalanya kita ubah. Coba tutup. Sekarang si Putra. Frekuensinya kita ubah. C-nya kita ubah. Biar berbeda ya. Ini 50 nano aja ya. 50 nano. Saya 50 Atau nano, Pak. 50 nano. Jadi 50 N ya. N kecil. Supaya beda. Ya, Kalau benar, Pak. yang Saya ubah 100 tadi kan Teguh sudah. Mahesa kan yang 1 mikro. Nah, kamu jangan 100 nano terlalu kecil selisihnya nanti. Coba. Nanti dia akan kecil. Nanti kalau kita buat 1 nano dia udah sama. Sama ya. Sama. Oh ininya. Sefasa artinya. Nah ya coba jalankan. Frekuensinya 500 cukup ya. Ini kan yang output kamu yang merah ya. Berarti yang channel B dikecilin, diturunin. Channel B. Channel B diturunin. Nah udah. Coba pause. Nah ya kan itu kan. Kamu berapa frekuensinya? 50 mikro bukan 50 nano. Nano, N. Oh. N kecil. Pokoknya kok hampir sama dengan tadi ini. Dengan Teguh. N kecil. Beda, coba kamu lihat nanti. Coba jalankan. Wow, gede banget, Pak. Nah, itu aja turunin. Yang mana, Pak? Dinaikin. Channel B dinaikin. Channel B. Channel B-nya. Naik, bukan turun ya. Kalau digede terus. Ah, udah, cukup. Oh. Nah, coba kan. 5 kali, Pak, ya? Tipis kan selisihnya kan? Ini udah hampir Oh, sama, iya. hampir sama. Sebenarnya ada tuh tipis Oh. sebenarnya. Kalau dibesarin itunya ya. Dia 1 nano nanti bantu kan? Coba kamu buat itunya sama deh. Oh, ininya. Oh, yang merah turun 1 lagi. Atau yang biru naik 1. Yang biru Channel naik A ya, 1. Pak. Ya, naik. Ah, ya kan? Oh, sama nih, Kelihatan Pak. tipisnya kan? 1,5 Iya. setengah itu kali nggak? Setengah garis ya. Berarti 0,5 dibagi dengan berapa nih? 10 kan? 0,5 bagi 10 kali 360. Nah, itu kan masih ada selisihnya nih. Nah, itu dia. Nah, sekarang tutup dulu. Nanti saya inikan apa namanya? Yang kebalikannya nanti. Tapi untuk minggu depan ya sekalian ya. Yang kebalikannya nih. Tadi kan CR ya, CR. Sekarang RC ya. R dulu rangkaiannya baru C output ya, nih kan. R outputnya C. Ini inputnya adalah R dan C, outputnya hanya C. Nah, 1 rangkaian itu namanya rangkaian
lagging tertinggal ya. Kalau kita balik dengan ini sama cuma frekuensi beda, ini 500 supaya mudah, ini nanti frekuensinya 5 kilo ya. Ininya C-nya dulu baru R. Kita lihat contoh satu aja. Nanti kalau kerjakan di rumah, minggu depan saya cek. Kasih contoh satu aja. Nah, sebentar dulu. Biar gampang pindahnya ya di sini. Rangkaian leading ya, namanya leading. Tadi kan yang biru tertinggal ya, output tertinggal ya. Karena saya taruh outputnya biru warnanya. Beda, bebas ya. Nggak usah mau birunya depan Pak. Salah. Ya. Nih dia. R-nya yang ini kan, ini R-nya berapa sama ya? R-nya 100 ohm ya, beda ya, 100 ohm ya, jangan 1 kilo. Coba kita lihat outputnya ini yang saya yang beda fasanya biar kelihatan nih saya. Nih ya, stop. Lihat nih. Kalau tadi kan yang biru di belakang, ini biru duluan kan, ini kan di tengah Pak. Tampilnya paling depan di belakang. Birunya di sini, merahnya tertinggal. Jadi output melalui fasa. Ini sama nanti ya. Selisih antara ini kita ambil yang part ininya ya. Selisih di antara ini 1, 2, 2,5. Oh, yang merahnya berapa nih satu gelombangnya? Nah, sini ya. Ini 5, 10 sama ya. Berarti ini 2,5 dibagi 10 dikali 360. Tetapi dia leading. Output mendahului input. Kalau tadi output tertinggal daripada input. Kalau output tertinggal dari input wajar karena input duluan kan. Input dulu pada output kan. Dia tertinggal wajar. Tapi kalau ini enggak. Padahal input duluan nih, tetapi dia fasanya tertinggal inputnya. Jadi output namanya leading. Output mendahului input. Kalau tadi output tertinggal daripada input. Nah, ini ininya beda nanti ya. R sama frekuensinya biar dapat itu. Kalau disamakan tadi susah dapat ininya ya. R-nya 100, ya 100 saja ya. Yang berarti nggak usah. Ini sama. 1 nano, 50 nano, 100 nano, 1 mikro, 100 mikro. Yang C-nya ya. Nah, itu minggu depan saya cek. Ya. 1 nano. Ininya tetap, ininya dari 1 kilo tadi menjadi 100 ohm. Frekuensinya kita ubah dari 500 menjadi 5 kilo. Nanti satu ini dia perubahannya susah. Ini kita kan ingin lihat perubahan fasa ya. Jadi bukan perubahan amplitudo. Kalau ke kanan itu adalah fasanya, ke atas adalah amplitudonya. Amplitudo pasti berubah. Frekuensi berubah, dia akan merubah amplitudo. Sebenarnya itu yang terakhir saya mau masuk. Nanti kita lihat aja kekejar nggak minggu depan. Ya, nanti di ini dijalankan dan diisi tabelnya ya, karena tabelnya kan banyak tadi itu beda fasanya. Setiap beda C kan beda fasanya beda ya. Padahal inputnya nggak kita ubah. R kita ubah. Nanti yang terakhir itu dia malah inputnya tetap tadi itu, itunya tetap ya. Apa namanya? R-nya sama C-nya tetap, yang kita ubah adalah frekuensinya. Nah, outputnya kan bisa berubah. Jadi kalau tadi kita frekuensinya tetap, R atau C-nya kita ubah, outputnya akan berubah. Nah, yang terakhir nanti rangkaiannya tetap, R dan C-nya tetap. Tetapi frekuensi kita ubah, outputnya juga berubah. Jadi itu merubah amplitudonya ya, amplitudo output berubah. Jadi itu berubah amplitudo ada dua. Pertama adalah R atau C-nya yang kita ubah, naikin atau turun ya, dia akan berubah. Atau nanti R dan C-nya tetap, frekuensinya kita ubah. Amplitudo juga akan turun atau naik. Nah, itu dia. Jadi dia ada dua sisi. Jadi amplitudo untuk menurunkan tegangan output itu dengan merubah frekuensi, menaikkan atau menurunkan, baik rangkaian R, C atau CR ya sama. Atau frekuensinya tetap seperti yang kita ini, C-nya yang kita ubah. Kenapa C-nya Pak kalau nggak R-nya? Susah untuk merubah R dengan C yang tetap. Besar deh ya itunya. Nah, nanti untuk itunya nanti di analog kita masuk. Kenapa kok lebih gampang C daripada R? Dan nanti di analog kita lihat. Karena lebih mudah X-nya nanti perubahan reaktansi kapasitifnya ya lebih mudah daripada R resistor. Nah, nanti kenapa kok R-nya kita tetapkan C-nya berubah Pak? Kalau C-nya tetap R-nya berubah, untuk merubah fasa tadi agak susah. Jadi ada dua nanti ya. Nah itu kita ya minggu ini tolong diisi nanti itu ya. Yang terakhir kita frekuensinya diubah. Ini tetap. Rangkaiannya juga sama, RC juga.
Coba saya tampilkan ya. Udah saya kirim ya yang bab 5 nanti. Oh, ini pakai pakai op-amp ya, pakai op-amp ya. Jangan deh pakai op-amp nanti. Ini sudah ada op-amp juga nanti ya, op-amp. Nanti kita ini di depan sama. Jadi op-amp udah kita belajar dasar dinamika bahwa dia punya dua apa ya, punya dua input ya. Oh, apanya? Oh, tegangannya. Ini nanti di bawah pakai op-amp ya. Nih ya. Ini sengaja sebuah ini macam-macam nanti. Ini di analog kita bahas nanti ini. Kayak ini yang lengkapnya. Ini salah satu aja. Ini seperti tadi, dia ini outputnya bisa lebih besar daripada input gitu ya. Tadi kan pasti outputnya lebih kecil. Mentoknya sama. Nah, kan? Samanya susah apa kecil. Jadi op-amp. Dia ada tegangan negatif, ada ini input negatif positif. Coba nanti ada ininya di sini. Apa namanya? Oh, nah ini ya aktif ya. Ada input powernya. Ada dua. Nih ya. Ini negatif, ini positif. Kalau tadi kan tegangan positif ini inputnya kan. Ini sama tadi, RC-nya sama. RC. Nanti kita bahas. Ya. Nah, tadi buat dulu. Coba aja rangkaiannya nanti itu ya. Nanti kita minggu depan. Sama ininya dia. Mana ya? Tidak. Aman aja tadi. Cuma dia bisa upload bisa lebih tinggi. Sama aja. Ya. Frekuensi kita ubah ini tetap gitu ya. Frekuensi berubah ini amplitude output ya. Bisa berubah juga. Nah, itu namanya nanti filter. Filter itu menyaring nanti gunanya ya. Frekuensi hanya kita terima frekuensi ini saja. Yang lainnya enggak gitu maksudnya. Berarti frekuensi tertentu yang bisa. Bisa juga rangkai pasif tadi ya, RC. Tapi dia batas frekuensinya ada. Makanya ada rangkaian aktif, ada rangkaian pasif. Nah itu ya, kita minggu ini ya 8:30 dulu ya. Nanti minggu depan mudah-mudahan jangan agak telat ya, biar kita waktunya cukup. Baik, Soalnya Pak. saya mengganti satu, udah diganti mata kuliah lain ya, jam 2. Tapi nanti kalau terpaksa ya Sabtunya jam 7 kalau aku masih kurang ya. Nah, makanya kita online lebih cepat. Kalau di lab ini hanya satu percobaan udah 1 jam. Di sini kan lebih simulasi. Tapi nanti asiloskopnya kan belum dapat, nanti kita kuliah sendiri, nanti ada yang berikutnya ya. Nah, kita tutup ya. Hari ini, nanti kita ketemu lagi minggu depan. Buat yang tadi dulu ya, sebisanya. Nanti kita kalau ada kesalahannya, kita koreksi dulu. Ya, kita tutup kuliah kita hari ini. Minggu depan, pertemuan terakhir di jadwalnya ya. Kalau ada kurang nanti kita cari waktu, bisa nggak gitu ya. Jadi minggu tenang kita nggak ada kuliah lagi. Ya. Mulai UAS kapan ya, Pak? Berarti UAS tanggal itu 1 ya, mulai Pak? mulai 24 sampai 29 itu kan minggu tenang. Tanggal 1 mulainya. 1. Oh, Tapi waktunya kan belum ini ya. Waktunya biasanya kalau kita jam keduanya kan minggu kedua biasanya ya. Tapi kadang-kadang berubah juga itu. Kita lihat di jadwal aja ya. Belum tentu kita minggu kedua tuh minggu apa jam kedua itu minggu pertama atau jam pertama tuh kadang diubah sama di TIK. Kita lihat jadwal aja ya. Tapi nanti kita Ada offline ya WhatsApp. ujiannya ya. Nanti saya ini kan aja nanti kita pakai bisa simulasi atau kita lihat aja tapi offline ya. Nanti bawa laptop kalau simulasi kita laptop ya. Biar lebih cepat. Itu aja ya ujiannya. Ujian offline ya. Ya tutup ya. Pak, Ada lagi sebelum saya tutup? praktek ada UASnya juga, Pak. Ada. UTS-nya nggak ada. Kalau nggak ada UASnya nilai kamu dari mana gitu kan? Jadi praktek yang di lab itu UTS nggak ada.
UAS dia. Karena kita kan modul soalnya susah untuk UTS. Harus perlu jalan gimana aja ya. Jadi di tatap muka ya kita UASnya ya. Bawa aja laptop, jaga-jaga nanti kalau waktunya mepet ya kita simulasi. Kalau waktunya cukup kita pakai langsung alatnya gitu ya. 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 Pak, Ada lagi saya pertanyaan? mau konsul dikit, boleh nggak Pak? Apa? Jadi Salah begini apa? Pak,